Mama ini umur 65, saya pernah nanya, nawarin ke dia, mau nggak ambil program trekking gitu. Dia bilang, kamu nggak tahu saya asma. Itu jangan terlalu nyaman. Nilai kita itu harus terus improve gitu. Pasti dong, itu mungkin kayak dia masuk 5 negara yang sebenarnya itu membutuhkan perhatian khusus. Oke, Om, jadi karena waktunya sangat lama sekali untuk bekerja di dunianya Om, di dunia pariwisata. Tentunya Om punya banyak cerita-cerita menarik, cerita-cerita lucu ketika ketemu sama tamu atau ketika bersama tamu lagi tour gitu ya. Kira-kira bisa diceritakan hal-hal lucu apa aja yang pernah ditemui gitu atau pernah dialami gitu selama di pekerjaannya Om? Mungkin kalau misalnya kayak hal lucu dalam pekerjaan itu banyak sih. Jadi ada nih sedikit cerita itu kembali tahun 2016 itu pertama kali saya handle tamu Prancis, which is yang dia nggak ngerti saya nggak ngerti dia. Terus dia menanyakan program adventure gitu. Terus saya cuma ngertinya itu yang kayak dia bilang adventure gitu. Jadi saya suggestin waktu itu ambil program ATV. Jadi karena memang kayak dia udah 2 minggu di Bali, dia kan sering ngomong ini. Terus udah deal ambil program itu, jadi keesokan harinya itu kan dia berangkat. Dia mungkin kayak ATV yang dimaksud itu kayak mungkin dominannya itu kayak mainnya ke air kan. Memang ada sih maksudnya trek untuk sananya gitu, cuman nggak terlalu banyak juga kan soalnya dia passing di itu di rice field juga. Jadi mungkin pas dia Bali itu dia tanya, ini Johannes, tapi pakai bahasa isyarat yang sebenarnya maksudku bukan ini gitu. Jadi kayak maksudnya adventure yang lain gitu. Cuman yang kayak ya udah maksudnya ya itu yang saya paham gitu. Jadi ada juga nih cerita lucu yang kayak misalnya tamu ini udah tua, tapi saya nawarin mereka ambil program yang itu tadi gitu. Salah satunya ada nih tamu Australia, mama ini umur 65, saya pernah nanya, nawarin ke dia, mau nggak ambil program trekking gitu. Dia bilang, kamu nggak tahu saya asma. Saya asma, jadi nggak bisa kalau misalnya naik yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga demo yang kayak lagi hamil, saya nawarin yang ambil program water sport. Bilang, nanti kalau saya ada apa-apa dengan bayinya, kamu tanggung jawab mau enggak? Tapi ya sih kalau misalnya mau jadi anaknya, bapaknya dari anak itu boleh juga. Terus Om, di Bali itu kan kayak semacam ada stereotip khusus untuk kayak untuk wisatawan dari negara tertentu, contohnya India lah. Itu terkenal sebagai wisatawan yang paling susah diatur, kemudian sering nawar-nawar gitu ya. Itu ada nggak pengalaman kayak gitu, maksudnya pengalaman dengan tamu-tamu dari India gitu? Pasti dong, itu mungkin kayak dia masuk 5 negara yang sebenarnya itu membutuhkan perhatian khusus. Atau membutuhkan yang kayak cara pendekatan yang berbeda dengan tamu yang lain. Dan mungkin dari segi waktu itu tamu India itu suka banget lelet, suka banget kayak mereka sendiri yang atur gitu. Jadi mungkin harus menjelaskan sama mereka, let's say you guys jemput mereka di hotel jam 7, let's say just pick up 6.30 gitu, karena biasanya mereka lelet. Terus dari segi comparing harga, tamu India itu kan memang sukanya doyan itu harga murah tapi servisnya servisnya ada. Jadi sering kita, kalau misalnya saya pribadi sering kita bandingkan, kalau misalnya you flight which is yang kayak lu beli tiket ekonomi tapi butuhnya yang kayak high class, yang first class, doesn't make sense kan gitu. Jadi mungkin caranya adalah kita harus punya trik yang ada harga ada barang. Jadi nggak bisa kita misalnya beli harganya murah, lu jual ke situnya ya dengan servis yang segitu. Mungkin poinnya kayak memberikan servis berdasarkan pembayaran mereka sih. Tapi saya punya pengalaman bahwa mungkin itu karena Roh Kudus. Roh Kudus. Memberkati lagi itu jam 6 sore itu ada tamu baik banget itu. Jadi mereka itu membeli paket tour yang enggak banding harganya dan enggak banyak bacotnya yang kayak nanya hal yang sebenarnya enggak masuk otak gitu.
Tapi beberapa tamu wisatawan India itu yang sebenarnya mereka aslinya orang sana tapi tinggal di Australia atau mungkin Oke. tinggal di negara-negara lain, dari segi dari segi pembayaran mungkin nggak terlalu tawar. Kemudian dari segi kayak misalnya ininya lebih baik sih Iya, dibandingkan India yang India yang original ya. made dan live in there gitu. Jadi mereka nggak ekspor ke negara lain. Iya betul. Susah sih. Ya Ah. jadi mungkin apa ya, mindset mereka itu belum terpapar sama perspektif lain di luar. Jadi itu makanya kadang itu terlalu ini. Juga ada pernah dapat tamu aneh lain gak Om selain dari India gitu? Mm-mm. Yang misalnya yang menyebalkan gitu lah. Pasti kalau misalnya menyebalkan dalam hal yang kayak kurang puas untuk pembayaran mungkin ada ya. Contohnya mungkin untuk kawasan Eropa bagi saya itu kayak tamu Prancis, karena Tamu Perancis ya. mungkin 75% tamu yang ke counter itu ada yang nggak ngerti bahasa Inggris. oke. Jadi untuk memberikan informasi ke mereka itu kayak butuh effort yang lebih. Terus apa namanya, dari segi harga juga sih mereka itu senang banget untuk comparing harga. Terus tamu enggak, kalau yang South Asia mungkin Thailand enggak terlalu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya yang kayak yang kalau misalnya dari Italia juga banyak yang menurut tapi bagus sih, maksudnya ya, tapi nggak separah India. Oke ya. India itu dia spesial sih, Spesial India. spesial. Jadi kalau lo ketemu sama tamu India, tips kalau ketemu sama tamu India seperti apa? lu harus treat dia dengan baik sih, maksudnya apa namanya, jangan punya ekspektasi bahwa they're going to book in your desk gitu. Jadi jangan pernah harap seperti ini. Mungkin ibaratnya kayak lu PDKT sama cewek, jangan harap lu diterima 100%, jadi it takes time gitu. Oke. Mau booking oke, nggak di booking juga nggak apa-apa. Intinya ikhlas aja lah, hadap mereka ikhlas saja. Intinya jangan kita patok bahwa dia akan booking gitu. Dia sering itu kasih harapan palsu. Udah nyaman ditinggal kan. Oke. Aduh, emang luar biasa tuh kalau di pariwisata itu. Kemudian Om, saya juga penasaran gitu, apa namanya, dengan apa namanya, cara tamu itu memperlakukan orang lokal gitu ya. Ini juga kan menarik yang Om alami itu. Kira-kira tamu-tamu dari mana aja yang istilahnya mereka sangat respect dengan local wisdom, something like that. Karena kita, ya betul, karena kita kalau lihat itu banyak sekali di media sosial video-video yang tanda kutip ya tidak senonoh gitu ya. Misalnya kencing di pura lah, kemudian telanjang masuk tempat ibadah lah orang-orang sini kan. Kemudian banyak juga hal-hal lain, misalnya mengendara sepeda motor atau mobil itu ugal-ugalan gitu ya. Kira-kira yang sejauh yang Om lihat gitu itu, kira-kira negara-negara mana aja yang punya respect itu dengan orang lokal, baik dengan orangnya maupun dengan budaya maupun aturan-aturan lokal? Respect apa di respect? Maksudnya ya bisa dua-duanya, orang-orang yang memang disrespect gitu ya dengan budaya lokal gitu ya. Mungkin ini berdasarkan informasi yang saya dapat ya, tapi untuk yang kayak pengalaman tatapan-tatapan langsung yang rese kayak gitu, so far belum ya. Tapi yang saya lihat di internet itu banyak sekali kasus yang kurang nyaman di Bali. Itu mungkin negara itu kebanyakan dari Rusia. Itu kan yang baru-baru itu viral. Mereka punya apa namanya, laboratorium untuk membuat sesuatu hal yang obat-obat terlarang. Oh iya, yang itu yang Canggu kan. Ya, betul. Itu kan background negaranya itu orang sana gitu. Kemudian yang kedua itu itu Ukraina. Itu mungkin karena efek dari masalah yang terjadi di negara mereka. Iya. Terus untuk yang kayak misalnya di transportasi, sebenarnya itu mungkin bagi menurut pengalaman saya itu kayak kelelayan juga dari si penyedia jasa transportasinya. Itu kan karena mungkin mereka nggak terlalu yang kayak test driving dulu. But they just believing from their experience. They just say like udah kita udah punya apa namanya license ini, kita udah punya, tapi kan at least masih different. Kalau
gimana cara misalnya lu bawa motor di sini sama di negaramu itu beda. Iya betul. Itu dari berbagai pelosok, Iya, lu gimana ngatur remnya Iya, gitu. betul. Jadi ya mungkin poinnya kita harus mungkin adaptif sih, kayak menyesuaikan dulu. Dan mungkin kebanyakan tamu yang kesini itu kan mereka penasaran dengan alam, dengan penasaran Iya. dengan budaya apa segala macam yang terjadi di sini. Banyak kok tamu-tamu yang respect dengan hal-hal lokal gitu. Jadi ya mereka kesini itu bukan hanya liburan, tapi mereka itu lebih ke mempelajari hal-hal yang sebenarnya nggak dapat di negara mereka. Iya. Kayak misalnya yang kayak kemarin itu 2 minggu yang lalu saya sempat handle itu tamu Belgium. Jadi mereka itu backgroundnya itu orang yang businessman dan juga orang yang kayak bekerja di bidang entertain, di bidang fashion. Okay. Jadi secara fashion itu mereka bagus sih, maksudnya ya mereka udah kayak kenal menggunakan barang-barang branded juga, dan mereka melihat bahwa pasaran yang terjadi di sini, lifestyle yang dibutuhkan sama orang-orang lokal. Jadi mereka juga yang kayak we are living in the tropical island, jadi hal yang bagus untuk pakaian kita itu seperti apa, bisa menyesuaikan. Kayak mungkin baiknya juga mereka memberikan masukan ke saya, nih kayak kamu harus pakai baju kayak gini di iklim ini gitu. Jadi kemudian kayak kamu harus menggunakan lotion kayak gini, itu bagus juga. Dan kita memberikan hal itu ke mereka juga kan. Jadi ada pembelajaran yang kita dapat. Oke. Luar biasa ya, maksudnya tidak hanya kita melulu soal duit ya di sini, kadang-kadang ya ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa membuat diri kita itu lebih jauh berkembang gitu ya. Benar. Mulai dari kita change our mindset ya. Jadi dengan kita bertemu banyak orang, kita orang-orang baru dengan cara pandang yang berbeda, itu memberikan opsi yang lain buat kita. Kalau misalnya terjadi sesuatu, oh ya berdasarkan cara pandang orang ini sebelumnya tuh kayak gini ya. Ya, jadi seperti itu bahkan hal-hal yang sifatnya istilahnya personal tentang baju pun bisa kita belajar dari orang lain juga. Benar. Oke. Jadi menarik tadi yang dibilang sama Om Angge, kita mestinya belajar pada saat itu bukan yang kayak melulu tentang uang. Oke, that's one point, but another point is banyak hal yang kamu belajar di sana. Jadi pariwisata itu memang bukan ya tujuannya untuk mencari rezeki, tapi there's a life in there. Betul. Kamu bisa berkembang, bisa kamu kayak belajar gitu. Jadi menurut pendapat pribadi saya itu kayak uang itu akan ikut dengan kemampuanmu. Lu punya kualitas seperti ini, jadi salarimu juga akan masuk kayak gini. Terus kalau misalnya kayak wawasan lu pas-pas aja, lu nggak berkembang, tanya dong sama dia. Betul. Emang lu udah improve banyak gitu. Iya. Kayak misalnya lu mau gajinya gede, gimana caranya gitu. So the point is like tergantung seberapa besar kapasitas kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak skill, tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan ya duitnya juga akan ngikut. Selanjutnya ini tentang kemacetan yang di Bali pada waktu ini. Kita masuk ke masalah sosial. Parah. Jadi itu kan kemacetan di Bali beberapa waktu lalu itu yang sampai berbagai media-media besar, bukan hanya nasional tetapi internasional juga menyorot itu. Itu kalau kita bandingkan ke Labuan Bajo, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan melalui kejadian kemarin yang waktu itu kemacetan yang parah di Bali itu untuk kemudian menjadi menjadi sesuatu pesan yang penting untuk Labuan Bajo misalnya, karena menjadi salah satu calon pariwisata unggulan juga di dunia gitu ya. Kira-kira menurut Om itu berdasarkan apa yang terjadi di Bali itu, kira-kira hal-hal apa saja yang harus kita benahi atau kita cegah sebelum itu terjadi di Labuan Bajo? Bisa flashback ini. Itu pas pertama saya kesini nggak separah ini sih kalau di Sanur ya. Ini gokil sekarang. Pernah ini kayak mungkin hari Senin saya dapat jemput tamu tuh ada kali kayak 30 menit itu dari Art Hotel sampai McDonald, which is yang kayak dulu itu cuma 6 menit lah, sekarang udah 30 menit. 30 menit. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat ini banyak sekali transportasi yang sekarang ini yang benar-benar gila sih. Jadi ya mungkin
mungkin pesannya untuk Labuan Bajo bahwa boleh nambah transportasi, tapi infrastruktur jalan Oke. itu harus ditambah juga. Kemudian apa ini sebenarnya tergantung dari kolaborasi, maksudnya yang terjadi di lapangan dan masukan dari pemerintah juga, dan si pelaku yang pariwisata. Jadi untuk membuat nyaman wisatawan itu Iya, gimana iya, caranya? betul. Mungkin kalau misalnya di Bali ya ada Denpasar lumayan sih. Iya, iya. Kamu itu banyak sekali komplain tentang hal ini gitu ya. Iya. Tapi mau gimana lagi, maksudnya itu realitanya Oke, gitu ya. iya. Kita sebagai ininya ya harus ikut aja. Oh iya betul. Jadi mungkin benar ya yang Om Yohan sampaikan. Itu make sense juga teman-teman. Jadi kadang kalau misalnya apa namanya tingkat penggunaan kendaraan pribadi itu banyak, tidak diiringi juga dengan fasilitas penunjang jalan gitu. Jalan yang sempit itu kan memang ya wajar kalau misalnya kemudian kemacetan di mana-mana gitu ya. Dan mungkin ini saatnya yang bagus untuk Labuan Bajo. Artinya Labuan Bajo itu belajar dari kesalahan orang lain. Ya jadi kita tidak perlu kita ngalamin dulu baru kita berbenah gitu ya. Jadinya seperti yang kita lihat sekarang kan Bali itu sudah menunjukkan banyak hal nih. Istilahnya kekurangannya sejauh ini ya. Di samping sisi luar biasanya Bali gitu ya. Jadi dari situ kita belajar, Labuan Bajo harus belajar mulai saat ini penataan kotanya seperti apa, kemudian fasilitas umumnya seperti apa, seperti yang Bro Yan sampaikan tadi itu mengenai ketersediaan public transportation itu harus segera dipikirkan gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah telat nanti, misalnya orang sudah membangun toko pertokoan gitu di pinggir jalan, perumahan atau apapun itu, ketika mau dilebarkan lagi jalannya, udah kehalang sama bangunan-bangunan, dan itu nanti susah lagi untuk negosiasinya gitu ya. Mungkin itu sih mengenai ini. Oke, kemudian Om, yang sejauh pengalamannya Om itu mengenai potret tentang keinginan wisatawan di Bali, apa saja yang mereka cari gitu ya di Bali gitu ya. Itu kenapa, itu juga pertanyaan, kenapa sih orang-orang pada pengen ke Bali gitu, yang sejauh yang Om paham gitu ya, kurang lebih hampir berapa tahun ya, ada 8 tahun gitu di dunia pariwisata itu, kira-kira berdasarkan yang Om dengar gitu dari wisatawan itu, apa sih alasan-alasan orang kemudian ke Bali dan apa yang mereka cari gitu? Itu pertanyaannya itu sangat dalam dan butuh urainya yang itu lebih panjang. Tapi poinnya adalah tamu yang mereka melakukan traveling ke sini itu karena Bali itu memiliki identitas yang budaya, secara budaya itu mereka kuat, secara alam itu mereka itu masih eksis. Jadi masih bagus karena secara entertainmentnya juga mereka kena karena beberapa area sekarang kan mereka udah providing itu. Jadi tamu yang senang adventure mereka ambil yang ini, tamu yang senang yang ke entertain ya ke sini gitu. Jadi mungkin tamu yang pengen ke sini itu, dan dari segi harga mungkin very affordable, yang kami compare dengan negara-negara yang lain, contohnya yang kayak Thailand. Kemudian dari segi kualitas the quality of kayak occasion itu, jadi Bali menurut saya sih masih bagus gitu. Jadi mungkin dari segi pelayanan juga, jadi pelayanan di sini menurut saya sudah out of standing. Jadi ya itu yang mungkin membuat orang banyak sih masih kesini gitu. Cuman ini pembelajaran buat kita, itu jangan terlalu nyaman. I mean like kita itu harus terus improve. Jangan kayak misalnya mereka banyak sekali, karena apa ya, pada saat itu secepat itu tenggelam dan naiknya gitu. Jadi gimana biar stabil gitu, gimana caranya, ini kita juga harus butuh kerja keras. Butuh kerja keras yang kayak membuat wisatawan itu extend untuk kembali lagi ke mereka sini gitu. Itu gimana banget caranya. Dan mungkin yang kayak maksudnya kita yang kayak bisnis kecil-kecilan itu, maksudnya ya harus jaga relasi dengan tamu gitu. Jadi kalau misalnya tamu yang pernah kesini, yang kita pernah handlein, ya kita harus bersikap seperti ini. Jadi gimana caranya making a good friend with the jadi itu ya teman-teman ya. Jadi yang saya tangkap itu bahwa memang pariwisata itu istilahnya harus kita jaga gitu ya. Tidak hanya soal budaya, tetapi soal alam juga.
ya kenapa kita harus jaga alam supaya alam kita itu tetap asri gitu ya. Dan orang itu pasti pengen kembali ke masa-masa silam yang dulunya, wah saya pernah ke sini deh, saya terkesan banget, saya ingin kembali lagi. Nah, ketika tamu kembali lagi, hal itu sudah tidak ada atau tidak seperti dulu lagi. Nah, di situ mereka kecewa dan bisa jadi mereka cari destinasi atau negara yang lain gitu ya. Benar. Kemudian mengenai soal menjaga ini ya, menjaga relasi gitu dengan tamu. Bagaimana supaya orang kembali lagi dan lagi gitu ya ke Bali itu, karena memang ada kedekatan secara emosional juga gitu ya. Kalau misalnya kita punya teman yang baik itu, misalnya kita mau kunjung misalnya ke suatu negara atau suatu tempat itu, pasti yang kita cari awal itu orang yang dekat dengan kita. Nah, mungkin itu tadi yang dimaksudkan oleh Om Yohan tadi. Ya, bagaimana supaya orang itu ketika kita handle orang itu harus senyaman mungkin, sebaik mungkin, sebebas mungkin, biar kita itu menjadi orang yang akan selalu dicari gitu ya. Dan dengan demikian otomatis mereka akan selalu ingat Bali gitu. Oh, ada teman saya, nah saya ingin berkunjung ke sana gitu ya. Mungkin itu satu caranya ya. Oke Om, mengenai pandangannya Om itu mengenai Labuan Bajo sekarang itu. Kalau misalnya Om mungkin terlalu terlalu jauh kalau misalnya kita comparekan Labuan Bajo dengan Bali gitu ya. Tetapi kalau dari sudut pandangnya Om, seberapa optimis Om melihat Labuan Bajo akan seperti Bali gitu? Oke. Ini materinya sangat ini sih. Cuman Bali itu kan salah satu 5 ikon Bali baru. Labuan Bajo itu salah satu 5 ikon Bali baru. Dan saya sangat optimis bahwa pariwisata di sana itu akan sangat berkembang lebih pesat. Mungkin it takes like in the 5 years later. Mungkin bukan yang kayak bukan sederajat sih, tapi kayak sama kedudukannya dengan Bali, enggak. Tapi at least kita punya alam yang berbeda dengan di sini. Dari segi budaya juga kita beda. Kemudian dari segi dari segi wisata yang kita tawarkan ke tamu itu juga beda juga. Jadi mungkin tamu yang ke sana itu poinnya mereka itu mau ambil wisata bahari, karena kita sangat kuat dengan laut dan pulau yang bagus gitu. Jadi tamu yang senang snorkeling atau mungkin diving, mungkin Labuan Bajo pilihan mereka gitu. Dan saya sangat optimis bahwa Labuan Bajo akan lebih keren lagi, dan dengan keadaan yang kita lihat sekarang itu bagaimana pemerintah pusat kita itu benar-benar terjun langsung untuk ngatur sedemikian rupa biar Labuan Bajo itu lebih banyak untuk ininya. Jadi ya tapi itu maksudnya untuk kita yang masyarakat lokalnya itu kita harus belajar. Kita harus belajar. Ini hidup ini harus belajar. Kita harus punya ilmu. Ilmu itu keren banget biar kita itu lebih bisa bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita bisa juga menjadi pelaku yang bisa mendatangkan wisatawan ke tujuan ke daerah kita itu lebih banyak gitu. Tapi poinnya adalah harus rubah juga attitude kita. Attitude, ilmu kita harus punya. Kemudian kayak itu harus kuat secara identitas. Do not be like somebody else. It's just be you. Maksudnya Labuan Bajo itu mau dijadikan apa? Jadi ya harus kuat gitu. Nggak bisa yang kayak nggak bisa kayak duplikasi dengan tujuan wisata yang lain, nggak bisa. Jadi ya harus kuat secara identitas, survive dengan kultur, dan harus belajar banyak, harus belajar banget. Jangan pernah puas, jangan pernah puas. Sebelum kita